Kami di Legi Financial kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan kuartal ketiga dari PT Budi Trust & Sweetener. Kita lihat apa yang bisa kalian temukan di saham Budi di laporan keuangannya. Ini kita lihat ada presiden direkturnya yaitu Santoso Winata, lalu ada wakil presiden direktur yaitu Sudharmo Tasmin di alamat kantor Wisma Budi lantai 8-9. Jadi di Jakarta ya. Kemudian kita lihat ini kasnya dalam bentuk rupiah, tapi ini nilainya jutaannya. Jadi kasnya tahun lalu ada sekitar 65 miliaran, lalu meningkat sekarang menjadi 130 miliaran. Kemudian piutang usaha yang pihak berelasi tahun 2022 itu kira-kira sekitar 746 miliaran, tapi sekarang meningkat. Wah, ini berarti kan mau dibilang agak macam mungkin ya. 746 menjadi 900-an itu pun yang pihak berelasi, itu bukan pihak ketiga ya. Lalu untuk yang total asetnya ini pun meningkat. Kita lihat yang utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek dari 800-an miliar menjadi 900-an miliaran. Nah, itu berarti utangnya pun meningkat. Kita lihat untuk yang totalnya dari 1,1 triliunan menjadi 1,2 triliunan untuk yang jangka pendek, tapi yang jangka panjangnya hanya sedikit, cuma 500-an miliaran menjadi 400-an miliaran. Kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya itu pun meningkat ya. Ekuitasnya itu pun meningkat, jadi masih penambahan ekuitasnya itu masih lebih banyak, jadi is okay. Pendapatan usaha dari 2,4 triliunan menjadi 3,1 triliunan. Ini berarti penjualan bagus ya nih ya. Lalu kita lihat beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan dari 2,1 triliunan menjadi 2,8 triliunan, dan laba kotornya dari 200-an miliaran meningkat menjadi 300-an miliaran. Untuk laba usaha sendiri dari 169 miliaran menjadi 174 miliaran. Karena kita lihat tadi ada beberapa paling utama itu karena peningkatan penjualan. Jadi penjualan itu paling penting ya. Kalau di sini ada beban lain-lain lagi 80 miliaran, ada beban pajak dan lain-lain. Ujung-ujungnya ya untuk kepada entitas ini itu sekitar 71 miliaran dari 69 miliaran tahun lalu. Berarti ini kan laba yang meningkat. Kita lihat karena penjualan meningkat, penerimaan dari pelanggan pun meningkat dari 2,7 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Kalau kita lihat dari aktivitas operasional mereka dapat 150 miliaran, pada tahun lalu cuma dapat 93 miliaran. Ini kas bersih yang dihasilkan dari operasional mencapai 249 miliaran. Lalu investasi tampaknya mereka ada deposito 983 jutaan. Perolehan aset tetap masih hampir sama dengan tahun lalu, kurang lebih 40 miliaran. Jadi untuk totalnya itu masih minus, tapi itu minusnya itu karena perolehan aset tetap. Tapi kalau minusnya itu karena investasi di tempat-tempat lain, kayaknya kami lebih suka ya. Nah, ini ada entitas tanahnya, ada PT Associated British Budi atau ABB, kepemilikan 49,9%. Kalau ini untuk yang yang ABB tadi ya itu keuangannya. Kalau ini untuk Dewan Komisaris, Presiden Komisaris ada Widato, Presiden Direktur Santoso Winata, Komisaris OE Alfred, Wakil Presiden Direktur ada ini ya. Kemudian kita lihat, ini biasanya langsung kas nih. Ini kita skip. Nah, ini kasnya tahun lalu ada yang dikas di tangannya ini ya. Mereka pegang 22 miliaran, sekarang menjadi 15 miliaran. Dan lalu yang pihak ketiga mereka tahu di bank meningkat sedikit dari 32 miliaran menjadi 33 miliaran. Tapi banknya ini banknya ini agak sudah dikenal ya, ada Bank Mandiri, BCA, CMB, BRI, dan Bank Syariah. Tapi yang Bank Syariah ini menurun cukup banyak nih. Dari 10 miliaran mereka hanya tinggal 300-an juta. Ini kayaknya udah agak menurun nih untuk Bank Syariah. Lalu kita lihat untuk mata uang asing. Wah, ini peningkatan yang paling banyak itu ada di Bank Nasional Nobu. Mereka simpan dari 64 juta menjadi 31 miliaran, tapi totalnya itu dari 9 miliaran menjadi 81 miliaran.
Ini berarti kan jumlahnya udah meningkat berapa kali lipat? Mungkin 9 kali lipat. Nah, 9 kali 9 kan udah dapat 1 ya, mungkin 9 kali lipat. Itu kalian kurang tahu ya, itu mereka pakai untuk apa, tapi mereka ada peningkatannya cukup banyak untuk yang dolar, US dollar. Ini piutang usaha. Piutang usaha pihak berelasi. Untuk yang rupiah, wah ini meningkat ya, yang sudah yang tadi kita bilang. Lalu yang pihak ketiga paling 100-an miliar. Pihak berelasi bisa sampai 900-an miliaran. Hal ini menandakan ada dua kemungkinan. Mereka kalau penjualannya itu bukan kepada orang-orang sendiri atau pihak berelasi, ataupun karena pihak berelasi itu piutangnya macet. Nah, tapi kalau kami lihat mungkin kepada penjualnya itu kepada orang-orang sendiri ya. Ini persediaan barang jadi ada tadi stoknya menurun yang tadi ya. Ini aset tetap. Nah ini bisa dilihat paling banyak ini ada kendaraan. Ada kendaraan, ada mesin. Nah ini beban pokok penjualannya menurun ya. Beban pokok penjualan dan beban umum semua rata-rata menurun. Berarti hebat ya, ketika penjualan meningkat beban pokok penjualan bisa menurun. Tapi itu mau dilihat lagi, itu karena bahan bakunya mereka dibeli lebih sedikit atau gimana. Karena kita lihat aja persediaannya pun menurun banyak ya. Kalau persediaan kalau menurun banyak itu kan berarti sama aja itu. Gue memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Jambi, Lampung, Madiun, Makassar, Ponorogo, dan lain-lain. Nah ini ternyata mereka ada asuransikan nih, kecuali yang tanah ya. Untuk aset letaknya mereka ada asuransikan. Lalu untuk yang bangunan, maksudnya untuk yang belum selesai, untuk yang proyek belum selesai, mereka ada mesin dan bangunan dan lain-lain. Nah ini yang 2023. Kemarin 30-98%, sekarang udah 55-99%. Dan yang akumulasi biaya sudah mencapai 79 miliaran. Itu di Lampung dan Jawa ya. Maka sekarang yang maksudnya itu masih belum siap total itu pun penjualannya udah meningkat. Apalagi kalau udah siap ya, mungkin penjualannya bisa lebih banyak lagi. Ini kita lihat utang banknya. Utang bank hampir sama, mereka meningkat juga ya. Bank Mandiri meningkat, Bank Permata kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Lalu utang bank jangka panjang. Nah ini utang bank jangka panjang udah mulai menurun. Tapi ini yang agak ngeri dari perusahaan ini. Mereka gimana ya? Utang yang jangka pendek itu banyak. Nah ini sebenarnya yang kalau mereka bisa masa cash flow-nya bagus ya itu oke. Tapi kayaknya kita lihat piutang berelasi agak tinggi ya. Karena orang-orang sendiri mungkin. Tapi seharusnya mereka tidak akan membiarkan perusahaan bangkrut. Tapi agak susah ya saya kalau mau di pihak berelasi. Nah ini kalau yang ini pemegang saham nih. Budi Data ada PT Sungai Budi 26,7%, masyarakat sudah mencapai 40,24%. Dan komisaris, presiden, direktur di sini nggak ada nampak ya yang pemegang saham terbesar gitu ya. Dan mungkin itu perusahaan-perusahaan sendiri ya. Ini kepentingan pengendali. Ini pendapatan usahanya. Kita lihat bahkan pihak berelasi itu jumlahnya sangatlah banyak, mencapai 2,3 triliunan. Yang pihak ketiga cuma 600 miliar. Hebatnya ini ya. Ini paling banyak mereka dari tepung tapioka dapatnya dari kemarin 1,5 triliunan, sekarang menjadi 2 triliunan. Nah berarti mereka dapat dari saham paling banyak. Ada juga plastik juga, sweetener, asam sulfat dan lainnya. Tapi kalau masih mau kita bilang ini berarti rata-rata ke pihak berelasi tiap perusahaan sendiri. Nah ini cukup banyak. Salah satu hal yang agak sulit mengapa beberapa orang tidak mau beli perusahaan yang dia penjualnya kepada pihak berelasi lebih banyak, karena itu berarti penjualnya itu lebih bisa diatur. Gimana? Berarti itu kan pada perusahaan-perusahaan sendiri. Kalau mereka mau mendirikan perusahaan baru, lalu penjualannya produksinya di sana, itu kan bisa juga ya. Nah jadi itulah yang mereka takutkan atau gimana itu. Beban pokok penjualan. Ini ada pemakaian bahan. Nah ini bertambah di data.
Beban usaha pengangkutan pertama paling banyak dari 18 miliaran menjadi 40 miliaran, menjadi 49 miliaran. Nah, ini pun meningkat nih, untuk totalnya dari 41 miliaran menjadi 70 miliaran. Kemudian kita lihat beban umum dan administrasi, totalnya pun meningkat. Nah, utang bank nih, utang banknya banyak kali, 79 miliaran. Ini ada imbal kerja jangka panjang juga, tapi sebenarnya liabilitas yang ngeri sih. Ini tingkat kenaikan gaji 4-5%, sebenarnya tergantung kecil ya. Kamu dibilang tingkat kenaikan gaji 4-5%, dikurangi inflasi lagi, inflasi realnya. Nah, jadi itu perlu kita lihat juga. Nah, ini kayaknya udah ulang-ulang nih. Tapi yang kami apanya itu yang tadi ya, yang dolar AS itu ya, banyak peningkatannya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.